Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Siapa ujar Nabi diberi nikmat sekecil apapun lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah, tambahannya boy, masya Allah, la quwata illa billah, pasti ditambah oleh Allah. Mau ditambah umurnya, tambah sehat badannya, tambah banyak rezekinya, tambah kuat imannya, tambah kuat Islamnya, tambah banyak ibadahnya, tambah banyak amal solehnya, tambah banyak sedekahnya, tambah banyak akhlak baiknya. Amin ya rabbal alamin. Apa tadi bacaannya, Bu? Masya Allah, la quwata illa billah. Yang ditambah Innal aliyil azim, baik. Karena Nabi kita mengajari gitu. Diambil dari Al-Qur'anul Karim surah Al-Kahf. Masya Allah, la quwata illa billah. Sudah. Nah, siapa yang banyak membaca masya Allah, la quwata illa billah, pasti ujar Abah Guru, nampaklah rezekinya melimpah-limpah lagi. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini gue sudah suara ulang para kabis maulid. Bagus. Jadi ulun awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami sayangi, hormati dan muliakan umi kita Syarifah Nuh, ibu-ibu syara'id, wabil khusus sahibul bait, ibu Linas keluargaan, semoga sama-sama dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan oleh Allah pemeliharaan, sebaik-baik pemeliharaan, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, diberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan, kabul hajatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Mudahan berkat kehadiran ibu kita, umi kita Syarifah Nuh, dan ibu-ibu syara'ib lainnya yang tidak bisa disebutkan nama sirin satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, rasa sayang kita, dan juga buat ibu-ibu semua, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah berada di penghujung hari Kamis terakhir di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, dan hari ini kita mengambil waktu siang untuk memenuhi undangan Sahibul Bait Ibu Hajah Linas keluargaan untuk bersama-sama memperingati Maulidin Rasul dan sekalian juga mengenang yang dicintai beliau, kita sayangi Bapak Haji Roni bin Haji Dul Hadi. Ulun kenal betul dengan beliau, orangnya ramah, baik dan sangat beribadah. Ajar kenal tuh gue sirin buat umrah masuk terapel kami, jadi kita kumpul waktu umrah, masya Allah. Insya Allah sirin diampuni dosanya, dikumpulkan bersama Rasulullah, dimaafkan segala kehilapan dan kesalahannya, diberikan bahagia selalu bersama Rasulullah dan para sahabat, para nabi di sana. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kita adakan peringatan Maulidin Rasul karena kita cinta kepada beliau, cinta ke ibu-ibu pada Rasulullah. Kalau pian tulak ke Madinah, jangan lupa memohon berkat. Aman-amanah pian menghadiri acara ceramah, mengharap mudahan dapat syafaat kami. Amin ya rabbal. Yang kita nantikan, yang kita harapkan siang dan malam
agar kita ini benar-benar diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat jaminan syafaat. Apa arti syafaat, ibu-ibu? Jaminan pertolongan untuk masuk surga. Masya Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah berpesan dua pesan sidin. Pesan Rasulullah ini tercantum di dalam Al-Quran pada surah Luqman ayat 14. Bila yang dua macam ini kita amalkan, kita terkumpul bersama Rasulullah di dalam surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Pada akan kamu? Harapan dan siap? Siap mengamalkan? Insya Allah. Dua aja kalau banyak nyaman mengatakan boleh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkur li wa liwalidayk. Ujar Allah, wahai manusia, bersyukurlah engkau kepada, berbaktilah engkau kepada ibu bapamu. Dan ayat ini kada bisa dipisah. Sepakat para ahli mufassir, apabila orang taat syukurlah Tuhan tapi kada baktilan abah mamanya, ditolak. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah di Madinah, ya Rasulullah, ulun ni yakin percaya, ulun beriman tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, Allah yang bersifat mukhalafatu lil hawadisi, ada seumpamanya. Ulun yakin, ulun beriman. Kemudian ulun beriman, ulun yakin dia ini adalah Rasulullah. Ulun mengucap dua kalimat syahadat ikhlas. Ulun sholat tang 5 waktu kada pernah terlambat. Amin. Kalau kita nih jangan melambatkan sholat nih. Dan ulun puasa Ramadan kada tertinggal. Ulun berzakat, ulun berhaji. Amun ulun meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, nanti di hari kiamat di mana tempat ulun? Kalau engkau melakukan seperti itu, engkau akan masuk surga asal engkau tidak durhaka kepada ibu bapamu. Asal juga. Bila ikan Nabi meninggal dunia, karena itu tadi iman benar, masuk surga asal engkau tidak durhaka kepada ibu bapamu. Jadi ayat ini kada boleh dipisah. Anishkuri, ujar Allah, bersyukur akalon aku. Kayak apa bersyukur? Melakukan sepenuh jiwa dan raga untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Itu arti syukur. Ujar Imam Junaidil Baghdadi, berkumpul para ulama di Masjidil Haram di zaman hidupnya Siri Asyikti ada mana itu paman oleh Junaidil Baghdadi ini, wali kutub. Kumpul para alim ulama masing-masing mendefinisikan, mengartikan apa arti syukur lawan Allah. Banyak sudah terkumpul nih pendapat-pendapat. Sakanya Imam Junaidil Baghdadi hanya berusia sekitar 6 tahun, berdiri sini di atas meja, halusan Allah tak kena. Menurut ulun ya Imam Junaidil Baghdadi, arti syukur kepada Allah, orang menggunakan seluruh hidup, harta kekayaan, hidup dan matinya untuk berbuat taat kepada Allah. Nah, aja para ulama Allahu Akbar, takbir berantakan, subhanallah. Itu arti syukur. Berbuat taat kepada Allah, terutama sholat yang 5 waktu, itu bukti ketaatan. Kayak bukti ketaatan. Yang kedua, berbakti kepada ayah bunda. Suatu hari sahabat Nabi itu ada ngaruh sini gue, Malik bin Rabi'ah Al-Asadi Al-Ansari. Ujar sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ujar Malik bin Rabi'ah ini, kami suatu hari duduk di masjid bersama Rasulullah, entah menunggu sholat 5 waktu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Badui tergesa-gesa. Lalu dia dengan lantang bertanya, ya Rasulullah, adakah jalan, adakah amalan untuk berbakti kepada abah mama, keluarga yang sudah meninggal dunia? Qala na'am, ada.
Yang pertama, hendaklah jarabi engkau mensolatinya. Sudah orang sudah harus meninggal, kalau lagi mensolat ya. Awas sholat hadiah. Barang siapa jarabi mengirimkan pahala sholat hadiah kepada keluarga yang sudah meninggal dunia, iringi ulun usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah baca Fatihah, baca ayat kursi Allahullah. Setelah itu baca Alhaakumut Takasur sampai selesai. Kemudian ditambah lagi qul huwallah 11 kali. Rakaat kedua sama, setelah salam, ya Allah, Allahumma innaka ta'lam, ya Allah kau tahu ma urid apa ulun maksud dengan salat ulun ini. Allahumma ba'as sawaba ila quburi ruhi, ya Allah sampaikan pahala salat 2 rakaat ini untuk almarhum keluarga si anu bin si anu. Maka ujar si mayat dalam kubur 40 tahun gak ada disiksa. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. 40 tahun. Makan benar ipai. Untung benar. Ya orang balik seorang manggawi, keluarga pulang tuan guru pulang minta gawian gue. Dulu nanjak banget orang kamakani nah. Ada aja nambah kirim punya gawian dimakan salat hadiah. Ini nangaran abulun mamulun si anu. Subhanallah. Karena dimakan tadi 100.000 kali lipat. Di sini gawe sudah 40 tahun kali disiksa. Dan kita ngomong gawiakan nih abang mama keluarga yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya Nabi memintakan ampun atas dosa-dosanya. Siapa ujar Nabi yang membaca kalimat La ilaha illallah, sama-sama Bu. Diampuni dosanya 4.000 dosa-dosa besar yang pernah kalian kerjakan ya. Ujar sahabat mun kami kan menggawi dosa besar. Kurang sudah beriman Bapak. Ada tagawi dosa besar. Siapa yang diampuni? Keluargamu. Nah ini dalil. Jadi kita ini bertahlilan. Nah hari pertama meninggal besar Panama bertahlil dihadiahkan. Hari ketiga, hari ke-7 menyalawit di orang kampung. 40 hari ini 100. Insyaallah almarhum diampuni dirahmati. Ditahlilakan. Pahala tahlil tadi dikirimkan untuk almarhum 1 kalimat la ilaha illallah. Ikhlas 4.000 dosa-dosa besar diampuni. Kita kadang menggawi keluarga menggawi inya diampuni untuk menyangkai kita. Bisi Nabi Muhammad disayangi Allah. Sekali baca la ilaha illallah jadi ampuni dosa. 4.000 dosa besar. Itu semua berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajah Nabi memintakan ampun. Nah, mintakan ampun misalnya abah, mama sudah meninggal keluarga, mintakan ampun. Siapa wajah Nabi membaca 5 kali antara azan dan qamat, baca kita mbak orang azan itu berdoa Allah berabah di dakwah ditambahi Rabbi firli wali walidayya 5 kali. Rabbi firli wali walidayya tambahnya lagi almarhum suamiku si anu sahabat darahnya nah, abah mama Rabbi firli wali walidayya tambahnya siapa? Orang dekat kita tambahin subhan. Bila ia membaca Rabbi firli wali walidayya 5 kali lalu disambung dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira, ditulis sebagai anak yang taat dan berbakti. Amin ya rabbal. Allah ya rahmat. Pesan guru sekumpul sujud terakhir di sini. Kita kan baca subhanallah wa bihamdi 3 kali. Tambahi dan guru Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. 3 kali. Siapa yang malas mendoakan abah mama baik yang hidup maupun meninggal dunia, sempit rezekinya, sempit hidupnya. Nauzubillah amin. Siapa ujar Nabi yang imbah asar, nih. Habis asar kan, jangan langsung berdiri, bersalam, lalu membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 70 kali, niscaya anak itu akan mententram hidupnya, bahagia hidupnya karena diampuni dosanya. Subhanallah, 70 kali belah, yang 7 kali, kalau 7 kali, diringkas buatin nolnya 70 kali. Ini 70 asar, habis asar. Kemudian yang berikutnya, amun sirin ada wasiat, laksanakan wasiatnya.
Kemudian yang berikutnya lagi menghubungi tarik kerabat, ada sanak sidin, ada kula-kula sidin dihubungi. Nah, silaturahmi. Kemudian apalagi menghubungi orang-orang yang disayangi sidin. Siapa? Kawan-kawan sidin, orang-orang yang baik-baik. Kemudian yang berikutnya lagi, ya Ali, ya wahai Ali, menantu sidin nih, pada tuan ibu ipah nih. Kada gampang Datuk dia sayang benar Nabi lawan Sayyidina Ali nih, sampai-sampai Nabi mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku ya Nabi kotanya ilmu, Ali pintu gerbangnya. Subhanallah, Ali benar Sayyidina Ali ini kada ada sesamaannya, karena mulai usia balita sudah Nabi marah sampai Nabi wafat. Jadi dapat dikatakan hampir 100% ilmu yang ada pada Rasulullah itu ada pada di dada Sayyidina Ali. Oh ya Nabi, ya Ali tasaddaq ala mautik. Ikamlah ya Nabi sedekah untuk keluarga karena meninggal dunia. Nah, ada ibunya untuk lakinya, ada untuk anak, ada untuk kamarina, untuk abah mama. Bila kita mengundang kekawanan, kita mengundang kekawanan, maulid apa di dalam hati itu berniat, ya Allah sampaikan pahala ulun amin jamu buahnya dasan si anu dasan dak ngomong si anu turun gitu sampai. Ya Ali tasaddaq ala mautik, jangan ingat. Sering-sering bersedekah untuk keluarga kamu yang sudah meninggal dunia. Diniatakan dalam hati. Niat itu dalam hati biar kada diucap. Niscaya ujar Nabi malaikat menyampaikan pahala sedekah tadi, pahala hadiah tadi kepada orang yang meninggal dunia di dalam kubur, dimasukkan, digantikan oleh Allah pahala hadiah ini dengan talam emas dari surga. Subhanallah, talam emas dan terdapat serta pakaian perhiasan yang kekal, cemerlang sehingga terang kuburnya. Kagetlah yang di dalam kubur ini, ya Allah ya. Nah, aja malaikat hadiahnya dari Bikam, nah ini hadiah dari anak Bikam, nah ini hadiah dari menantu Bikam, nah. Lalu malaikat ini mengantar, lalu menyambut, ya Allah, siapa jua yang menyampaikan hadiah sedekahnya, memberi aku hadiah sedekah di malam ini, sehingga menerangi kubur kami. Alangkah bahagianya hati kami lebih bahagia daripada mendapat kekayaan dunia beserta isinya. Allahumma qfir, jam angkat tangan dalam kubur, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang bersedekah kepada kami dan beri kabar gembira kepadanya sebagaimana engkau menggembirakan kami hari ini, gembirakan hatinya dengan masuk surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah ya, kita orang Ahlussunnah wal Jamaah ini nang hari pertama bersedekah 3 hari salawi hari ini kada tahu tasalau 4 aliran menyalawi kada menyaratus kada apalagi mahawal para lalu ya bu bos mana boy gara-gara ilmunya rendah. Disuruh Nabi bersedekah. Nah sehingga Sayyidina Umar mengeluarkan pendapat disunahkan di sini hari pertama bersedekah, jadi kita mengiang keluarga kawan batalim. Hari ketiga tuh Sayyidina Umar boy ampun petuanya hari ketiga, hari ketujuh karena ada bisa sama tuh boy. Nah itu hari ketiganya boleh ke rumah, hari ketujuh boleh ke rumah. Pasnya boleh kurang halilakan kayak ada bahagia artinya. Satu tahlil di 4.000 itu sebesar yang boleh himung banarnya. Kamu kada tahu menahlilakan yang ini, babanya boleh ke rumah nang anak menggampus. nang minanto nang ibarat bakal lakuan nauzubillah ya men. Apa sakit tapi nangis banyak. Ibu-ibu yang ulun muliakan, jadi ujar Nabi bersedekah dimintakan, maka orang meninggal dunia ini kan pendosaan lagi didoakan sini supaya masuk surga akur kabo. Akur benar. Kemudian yang berikutnya lagi, barang siapa ya Nabi menziarahi kubur orang tuanya, abah mamanya atau suaminya atau anak tadi menziarahi kubur mamarinanya, pamannya, karena mamarin paman itu sama dengan orang tua juga. Bila kita ada lagi, lalu menziarahi kubur orang tuanya, abah mamanya, maka Allah berikan kepadanya pahala haji yang mabrur. Amin ya rabbal hajjatun mabrurah. Guna-guna pahalanya setiap minggu menziarahi, setiap minggu naik haji, ada bongkosan. Amin ya rabbal. Ini kada kalau umpah berdamar juga
10 tahun nggak tahu lagi kubur betan. Nggak ada tahu tempat penjara. Hilang dah kubur betan. Misalnya hilang apa hilang? Nauzubillah ya men. Kada banyak kayak pahala, kada wajib tapi sunnah. Mendapatkan pahala haji yang mabrur. Anak yang mana saja ya Nabi yang ziarah ke kubur orang tuanya lalu duduk sebentar membaca Yasin, diampuni si anak itu sebanyak bilangan huruf Yasin jika dikerjakan di hari Jumat. Berziarahlah ya Nabi ke kubur kepada keluargamu yang meninggal dunia di hari Jumat atau hari Sabtu. Karena Jumat dan Sabtu itu mayat mendapat kebebasan daripada ujian di dalam kubur. Jadi melihat, jadi berkeliaran dapat melihat ini dan anak dan keluarga. Jumat karena awal orang buat Sabtu. Nah itu dalam seminggu nih, Jumat atau Sabtu. Ada gampang Nabi ini mas puasa. Kemudian apa lagi bu? Membadal haji kan? Badal haji. Maka wajah Nabi man hajjat an walidayhi ba'da wafatihah. Siapa yang menghajikan tuh ngarannya boy badal haji. Apa tadi ngarannya bu? Badal haji. Man hajja, siapa yang menghajikan an walidayhi, salah satu di antara keduanya abah mamanya kan. Ba'da wafatihah, lagi keduanya kau mengajikan. Kutiba lahu itqun minan nar. Anak nama hajikan tadi ditulis ada disentuh neraka, bebas dari neraka, masuk surga. Amin. Ulun bertahu hadis ini, abah ulun dia masih hidupnya, ulun ujakan pulang. Kenapa? Anak dapat ikut minan nar. Nah, apa bedanya kita bibinian ini yang sudah berlaki? Laki kedudukannya sama dengan abah mama, sama abah mama. Karena ini sudah pindah kewajiban kepada laki. Jadi laki-laki piannya ada yang tanda ulun sudah boleh. Jangan seorang aja nyaman, hajiakan sidin. Kenapa? Seorang biona untung. Itpun minan nar, kutiba lahu, ditulis di sisi Allah ini bininya nih, majiakan lakinya, ini anaknya, majiakan abahnya, ini tuanya. Itpun minan nar, kutiba lahu, ditulis ini orang bebas dari disentuh neraka, alias masuk surga. Akur kan? Kada gampang. Badal ini pian. Membadalkan hajinya aja Nabi. Masya Allah, benar pahalanya sepanjang buat. Kemudian yang berikutnya ini bagus banget. Siapa yang membaca Qul huwallahu 10.000, banyaknya bu, timbang-timbang merontet. Habis saya jawab tuh, kumpulkan gak kawanan bacakan Qul huwallahu. Apalagi laporan ibu Saripano, bukan ngajamu tempian bacakan Qul huwallahu 10.000 bagi berapa cuma atas jujur rataan 10.000. Atakah kubra, itu orang mayat dalam kubur. Atakah minan nar, kada disentuh nerakanya, menebus dirinya daripada siksa api neraka. Karena lebih menggawe jujur aja 10.000 kada saya makan waktu. Ulun hari ini ada yang datang ke pesantren, sampai pesantren. Jadi ulun kia orang santri ulun siapa juga orang sanggup menggabiakan ini. Ada juga keluarganya yang meninggal dunia. Ulun bu, jujur aja 10.000 lah. Nah jual ikan dapat hadiah, dihadiahkan oleh yang bersangkutan. Waktu pesantren 10.000. Mbak 10.000 itu berapa? 1.000 sehari misalnya. 10 hari itu naik. Apalagi nggak bisa orang sambil santai. Nah, Qul huwallahu ahad sebanyak 10.000. Orang itu menebus akan dirinya daripada api neraka. Ya ibarat tuh orang tuh pasti masuk neraka saja baca 10.000 Qul huwallahu, maka kada dikeluarkan, kada akan disentuh. Pun katakan kubra boleh sehari 1.000, catat 1.000 tinggi naik katakan boleh. Kemudian yang berikutnya yang enteng ada apakah subra ngarannya kebebasan, tapi kada jamin kubra. Tapi pasti juga apakah subra membaca la ilaha illallah 70.000. Jadi pesan Allah, pesan dulu sebelum sidin menutup majelis dulu, aku pesankan jasanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tua, anak muda, anak-anak, jangan kada membaca la ilaha illallah 70.000. Kada kawal gue kita menghadiahin kalau kita dulu seorang dulu nah baca la ilaha illallah jumlahnya
70.000. Itu ada waktu pulang, bacakan 70.000 gasan arwah lagi. Kena ada lagi waktu, bacakan 70.000 kasihan mama dulu tuh ngaragu aku. Bebaskan kisih daripada api neraka. 70.000. Abah pulang habis sholat dulu 70.000 nih. Inggih waktu jadi pengasuh di pesantren dulu masih anon banyak aja kan menggawiakan orang labuban yang meninggal 70.000. Kemudian kalau bisa menghatamkan Al-Quran. Nah, gue banyak sahabat Nabi nih. Ujar Amr bin As sahabat Nabi gue jadi gubernur di negeri Mesir. Ujar Amr bin As berpesan, bila aku meninggal dunia bacakan kenalah Al-Quran di dekat kuburku di sini. Kesana hidup aja kata mana ada kan. Saking sini mengharap syafaat Al-Quran, syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang bertakun menelpon orang apa lagi beda kewajiban kami lor almarhum nang meninggal. Karena bertakun ada jawaban. Ujar ulun dihilahkan. Salah kan bahilah. Nah, bahilah ini ada tim hilahnya. Orang nang alim, kada alim berkesan gawe. Orang nang hilahkannya kada boleh orangnya kada penyembahyang. Kada mau masuk di grup gitu. Jadi grup hilah tuh orangnya buat penyembahyang. Ada ketinggal sholat kali 5 waktu yakin kita sudah. Nah itu buat asatidah guru nang bahilah nih guru orangnya. Orang nang lewat ini dia orang kada jamin. Nah orang alim ada asal kita. Pada orang datang ke rumah kita berbeda apa? Orang yang alim orangnya. Misalnya timnya 10 orang asatidzah. Nah para guru-guru undang kita menghilangkan si Anu bin si Anu nih. Hilang tadi apa artinya? Kalau Imam Syafi'i kita nih misalnya meninggal dunia, keluarga kita nih meninggal dunia misalnya umur 70 tahun, masa balik 15 dihitung kan? Jadi 70 kurang 15 berapa sisanya Bu? 55. Sedangkan setahun tuh 360 hari kali 55. Lalu Imam Syafi'i mesti jasin bahilah ini membayar sholatnya. Kita kada tahu sempurna kalinya sholatnya dibayar untuk satu waktu itu 1 liter kurang sedikit banyak berasnya sehari 5 liter. Kenapa kan? Kali 360 hari kada tahu kita kalau banyak kulit. Lalu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi boleh dengan cara bahilah bertolong-tolongan. Nah kayak apa cara bahilah bertolong-tolongan? Nah, ini misalnya ulun ada bisi duit, misalnya 100 juta buat ada wadah. Ya ulun mari kita bahilah. Ini ulun contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iringnya ulun, iringi berataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berataan sahajaku bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang mengharuskan menghilangkan untuk orang yang meninggal dunia. Ya Allah, kami menghilangkan Fulan bin Fulan, yaitu sholat 5 waktu, keparduan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan kafarah sumpah kalau ada bersumpah dengan nama Allah dibayarin, dan menyangkut hak anak cucu Bani Adam kalau ada tampil kurang di masa-masa lalu, dan sholat witir 5 alilahkan nih. Jadi ini umpamakan ini ada pada Beskom yang duitnya 100 juta. Nah lah jualan ini tiga samping ulu nih Ustazah Jannatul. Ustazah Jannatul, aku menghilangkan sholat 5 waktu keperluan atas nama si Anu bin si Anu. Ini aku berikan wanita. Jadi nang 100 juta ini jadi milik Ibu Jannatul. Ini nolongnya kan ya. Jadi Ibu Jannatul punya 100 juta nih. Ya Ibu Jannatul pulang. Nah inilah Ustazah Fatimah lah. Aku menghilangkan atas nama si Anu bin si Anu sholat 55 tahun tadi. Kalau banyak pada duitnya. Nah ini 100 juta ini aku berikan jar Ibu Jannatul pulang ikam Ustazah Fatimah untuk sebagai fidyah sholat atas nama Fulan bin Fulan. Ulun terima ujian Ustazah Fatimah. Batu aja Ustazah Fatimah pulang menjuluk ini hilah ini kepada Ustazah Khairunisa. Ustazah Khairunisa, nih hilah ini aku membayarkan fidyah sholat 5 waktu atas nama si Anu bin si Anu. Aku berikan kepada, aku terima jadi milik Ustazah Khairunisa pulang. Mungkin asal jutanya diputar
berkali-kali tergantung panjang sedikit umurnya sudah diberikan cukup. Di ada nang sambung ulun ini Ustazah apa Halimah, ya Ustazah Halimah, Bu Ibu Nurhasana, ini ulun membayarkan hilah bidiah sholat waktu atas nama 10 bulan ulun berikan kafian, aku terima kembali pun jadi milik ulun. Paham ya kalau pian? Jadi sudah berputar 10 orang sudah 100 juta kali 10. Terbayangkan tadi sehari 5 liter kali 360 kali 55 tahun. Nah, itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan untuk mencapai kebaikan dan takwa. Tuntung sudah orangnya panjang, berkali-kali kami ini memutar. Bantu pulang, ya ulun nah. Sampai dah kita puasa ulang. Kalau puasa itu kan 30 hari puasa sih di masa hidupnya, tapi usia rusak mungkin sambat di orang lain. Harus makan. Jadi itu pahalanya hilang gue yang puasa itu yang berdusta menggibah, apalagi memfitnah. Nauzubillah. Awalnya kita menjamin puasa kita tuh jujur. Nah, tetap juga dihilangkan. Nah, jolon ini duit 100 juta. Aku meniatkan berhilah membayar fidyah puasa Ramadan atas sama si Anu bin si Anu. Aku berikan harta ini kepada engkau wahai Ustazah Jannatul. Ulun terima. Nah, jadi pun Jannatul pulang ini. Jadi puasa tuh sehari gue keadaannya satu liter kurang dikit jadi digenang seliter. Nah jadi kan ada banyak memutar karena puasa Ramadan tuh banyak tuh 100 juta ini berapa juta? Nah betul putar pulang sampai kepada sholat witir karena menurut Imam Malik sholat witir itu wajib. Nah apalagi kalau si almarhum ini pernah dulu bersumpah, wallah aku hendak dalam rumah itu soalnya tiap hari calon pulang. Maka bocah wallah. Bila baca Allah itu wajib memberi makan 60 orang pakai miskin atau diganti dengan memberikan pakaian 10 lembar. Makanan tukaran mengaku bersumpah, makanya jangan dianggap enteng sunnah. Nah, kita kan udah tahu kalau almarhum ini dulu pernah bersumpah dengan nama Allah. Kita bayarkan. Nah, julun aku melangsungkan ilah atas nama fulan binti fulan, yaitu membayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah menyambut ibadah. Nah, atas nama si aku terima pemberian pian nih ujar Ibu Jannatul. Sampai kepada hak hukuk Bani Adam bahasa Arabnya. Nah, julun akulah membayarkan kalau ada 10 bin fulan ini pernah tak ambil harta orang. Tanpa ingat lagi kan besi ngaja juga mau sing ngaja tanggungan seorang orangnya. Nah, akulah tak jual beli sebab kurang pas. Nah, jadi aku bayarkan pelanggaran atas hak-hak anak cucu Nabi Adam. Lah aku berikan harta ini kepadamu, wahai Ibu Ustazah Jannatul. Aku terima, wahai. Oh, putar. Paham semua, Bu? Nah, itu hilah yang dilangsungkan oleh imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini wali autat. Kalau di enteng-entengakan. Diakui oleh dunia Islam 4 orang imam dalam mazhab Syafi'i, kadang-kadang namanya alim pada sini. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kadang merasa alim pada nama Imam Syafi'i. Aku jangan apa bagilah itu ya. Dulu staan naranya. Nah, main tengakan pulang. Nah, main tengakan pulang. Yang desa emas banget itu tuh. Emas, ingat tuh pas hari pernah meninggal tuh pipalan ya pas balik ibu bertakwa. Ini hari pertama bisa meninggal tuh kumpul keluarga beratan lah. Anak tuh kumpul, binatang tuh kumpul. Jadi ujar nang di rumah ini nang tatuhannya nih. Kita menghilangkan arwah anak sana itu hari ini meninggal atau arwah laki. Iwan emas nih, acul emas no. Acul cincin, acul gelang, boy payah, acul kalung nih. Nah, tuh tertumpuk sudah buat dalam wadah lagi. Nah, buat baras dulu sini karena memang hilah tuh mestinya pakai baras selitan. Cara baras saja sini anda emas tadi, yang semangkuk emas tadi bisa lebih 100 juta nilainya. Lah, aku pintalah, jadi misalnya ibu-ibu, aku pintalah mas kami dipinta buat sementara kan soal jual. Paham aja jual yang menghilangkan batu tolongan. Aku pintalah, ulun tadi akan ujarnya nang ulah di mana? Nanti anak mikir yang kasih buat kayaknya. Karena awal makanya orang bela tuh karena awal ada alim boleh naik. Orang kalau penyampaian kalau jalan di kiau, awal kali sah. Wajahnya boleh benar kan? Jadi itu lebih ini orangnya alim, mau ustad, mau ustazah, alim, nang tahu pulang, nang penyembahyang, pun belang kambingan kapan bawa.
Anak membayarkan orang sembahyang, seorang jangan sembahyang. Nah, awal kalau main. Nah, alim orangnya. Nah, sudah keluarganya paham sudah cara bela, kumpulkan Mas. Buatlah sini. Nah, ulun misalnya ketuanya. Nah, julun lah seberataan. Ayo kita bertaklid. Ulun Imam Abu Hanifah. Iringi ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Sahajaku bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang membenarkan melangsungkan hilah untuk orang yang telah meninggal dunia. Hari ini kita akan melangsungkan hilah atas nama si Anu bin si Anu. Hilah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, hilah apalagi kafarah Bani Adam, pelanggaran hak tadi, dan kafarah sumpah dan sholat witir. Lillahi ta'ala jabatan. Nah, julun ini yang Mas tadi. Nah, inilah ini sudah jadi milik ulun. Hubungan ibu Pak, milik ulun. Ulun dia tahu juga, mau ngambil mau boleh. Nah, julun Ibu Jannatul, aku membayarkan fidyah sholat 5 waktu atas nama almarhum si Anu bin si Anu. Aku berikan harta ini untuk membayar fidyah sholat 5 waktu. Ulun terima pemberian ini jadi milik Ibu Atullah. Utara kayak tadi juga selesai. Nah, itu emas bila keluarga terkumpulan lah. Tapi ada juga bubuhan rantau banyak banget pada duit itu bin uang datang ke ulun punya ulun bawa emas dah ada pian kehilangan jangan julun ulun pilih dalam pokoran pilih jalan apa caranya. Nah, julun gampang aja karena ulun rasakan ada duit di rumah dasar keluarga pian untuk dihilangkan. Ya kalau terima kasih banyak Bu aja. Nah, sudah dihilangkan lagi sih tadi. Ya memang asadiza ustazah tadi nak utarakan. Nah, itu namanya hilah, paham seperataan Bu. Nah, jangan rasa alim paling imam sapi hilah. Kita hidup di zaman mana? Percaya aja kalau Islam mustahkan. Bon. Nah itu ini Bapak tanya bahagia hai kita. Kasihan Ustaz tadi jauh orang didatangkan. Membedakan bensinnya mereka. Ini pun juga tahapul hadiah menghadiahilah kamu pun. Bagi anak seorang Mas manambang kalinya boleh. Dia petasik datang. Nah, ini kado kadadak bilanya bertentu tuh kada orang alim. Itu alim naruh harga. Dan agama ini kada kau dinilai dengan harga. Namanya juga ta'awan alal birri wat taqwa. Hadiah pian tadi pahalanya sampai kepada arwah pulang. Nang pian nang malas dari keluarga meninggal ada nang hilang pahalanya. Pian nyatakan dan makin aku hadiah lawan Tuhan guru nang urus 10 di pian. Aku berniat bahagia lawan Tuhan guru nang 10 pahalanya dasar lakiku sampai pahalanya dasar almarhum abahku si Anu bin Sa'ad sampai. Pian dia menyatakan nah itulah ngarannya ya Ali tasaddaq ala mautik, bersedekah untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Masya Allah la quwata illa billah. Suatu hari datanglah seorang laki-laki Bedui kepada Nabi. Laki-laki Bedui ini berucap kayak ini, ya Rasulullah, ummi harifah ulun isi mama sini setrok. Ujar laki-laki nih pikun sudah urang setruk pikun aja kada kuat aja tapi lalu mama ulun tuh ulun juga nama cariakan bantai tapi cari lagi cari yang duitnya ulun juga nama masakan nasinya ulun juga nama nyuapi dengan tangan ulun meminumnya dengan tangan ulun dan ulun gendong kemana-mana bantai apa kami bari kada ada kursi roda kada kursi roda ini benar ulun gendong di pundakku kemana dia perlu bayar apa kami dibasuhi ulun juga mau udu'i bayangkan 5 kali sang ulun udu'i ulun juga memimpin sholat kan tadi sih bacaan Fatihah. Nah sholli fardhu zuhri al-barakati mustaqbilal qiblati adami Allahu akbar udu'i sampai waktu itu lalu dibacakan Allahu akbar kabir Allah kabir bismillah sampai kepada bismillahirrahmanirrahim. Ini kada mamulun dia sembahyang jori jam 10 nyata seorang kada memimpin. Pada itu kewajiban anak ulun memimpinnya udunya artinya sholatnya. Nah apakah aku sudah membayar jasanya di laki-laki ini? Lah Nabi tidak, sama sekali tidak. Andaikan ibumu punya jasa 100 satu pun belum terbayar, satu pun
kamu yang bertahun-tahun seperti itu. Kamu hanya berbuat sedikit amal, tapi mendapat pahala yang besar. Asal ikhlas semata-mata karena Allah. Kada bermamai. Ini kada namanya apa aja kada mati-mati. Menyorok kada berilmu bisa jadi. Atau diantaranya pakai jompo. Biar aja nyari matinya di balik dako. Rumahnya jualnya. Rumahnya jualnya dia makan anak durhaka. Anak durhaka karena kada tahu ilmu agama. Sepersen pun andai kata ibumu punya jasa 100 belum terbayar. Kamu hanya melakukan sedikit dengan pahala yang besar, pahala surga. Qulil bar, katakan ya Allah. Ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Qulil bar, katakan kepada anak yang berbakti kepada abah mamanya. Imal syaitan, ikam amal apakah? Pak ini yang firman. Aku sudah mampu nih. Apa aja amalan ikan? Apa aja doa ikan? Kau kabulakan ya Tuhan. Apakah? Wahai Umar dan Nabi berikan dapat kena dengan Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman. Ikan minta doanya. Karena doanya tuh langsung diangkat ke hadirat Allah. Kenapa amalan Uwais Al-Qarni kada pernah mendapat Nabi? Di masa Nabi yang hendak datang ke Madinah, Rasulullah datang berperang menghadapi orang kafir. Pulikah menggenang mama inya membasuh leher basuh kami, inya juga nang menyuapi inya bari makani. Tapi baktinya kada pernah menjawab pertanyaan. Taatnya lembutnya hatinya. Ujar Nabi siapa nang tak dapat wahai Umar lawan Uwais Al-Qarni? Ikam minta doanya. Siapa Sayyidina Umar dijamin masuk surga? Ada gampang. Wafat Nabi di zaman Khalifah Umar Sidin menjadi khalifah. Ada rombongan Yaman datang. Datang ke Makkah, berada di padang Arafah. Ujar Sayyidina Umar, adakah di sini orang-orang Yaman ini seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada. Ya. Ditamui, doakanlah jawab aku supaya diampuni, doakanlah aku supaya selamat dari daerah tingginya. Tahu lah, tentang pamulaan menerima suratan amal dengan tangan kanan Sayyidina Umar. Doanya Uwais Al-Qarni. Aku jadi Nabi waktu Isra Mi'raj, wah. Aku mendengar orang baca Quran di dalam surga. Ada orang membaca Al-Quran. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa yang membaca Al-Quran tuh? Ujar Jibril bentak, tahu kan itu? Sahabat pian yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu sudah di surga. Bahaya karena menunggu kiamat. Siapa namanya? Harisah bin Nu'man. Sudah masuk surga karena dia sangat berbakti kepada ibu bapaknya. Dan kita kayak itu juga buat bagi kita mati langsung ke surga aja lagi. Ada pertanyaan malaikat kanakir buipalah doakan buipalah. Jangan ada pertanyaan malaikat kanakir. Jangan ada sisa kubur. Bahwa buipalah kami bertanah. Berkat datubian. Kan gampang. Harisah bin Nu'man senang badan kubur makaji balagu. Langsung diangkat ke surga. Aku tidak mengetahui ujar Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah dari kalangan sahabat Nabi ini sahabat tambah dalam kuitan. Ada yang paling istimewa bakti benar Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menantu Nabi menikahi dua anak Nabi bergelar Dzunurain, orang yang menikahi dua belahan jiwa Rasulullah. Siapa? Siapa yang pertama? Ruqayyah. Enggak Ruqayyah, ujar kita sini turun panjang kok. Enggak Ruqayyah. Hanya disuruh lagi oleh malaikat Jibril agar kepada Rasulullah mengambil Utsman sebagai menantunya lalu menikahi siapa namanya? Ummu Kulsum. Jadi Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbaktilah kepada ibu bapak. Amin. Ada kalanya orang itu dalam kitab Tanbihul Ghabil umurnya tinggal 3 hari lagi mati. Sekalinya berbakti nyalon abah mamanya ditambah umurnya 30 tahun. Akur kan? Ada kalanya orang itu umurnya tinggal 3 hari lagi mati. Sekalinya berbaktinya dulunya udah tahunan gue kan mendengar ibu Ustazah Rosana bacaan harus bakti benar. Bakti benar. Aturannya umurnya 3 hari. 3 hari lagi ditambah 20 tahun. Untung benar panjang umur. Siapa yang ingin dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, berbaktilah kepada mama. Sayyidina Utsman sugih gara-gara bakti lo. Sejak masuk Islam ya Sayyidina Utsman bin Affan, aku kan
kada berani lagi memandang wajah ibuku dengan pandangan yang melotot karena takzim. Pian tahulah bila pian masuk Madinah hari ini Hotel Sayyidina Utsman wakaf, Hotel Wakaf Sayyidina Utsman, sampai hari ini ada wakaf Sirin, sampai hari ini kebun Sirin ada, saking sugihnya. Seluruh sahabat Nabi kan dari sekaya Sayyidina Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada kebun kormanya, hasilnya dibikin jadi hotel, bikin kami untuk wakaf umat Islam. Sirin bakti pada Allah. Sayyidina Utsman salah satu sahabat yang dijamin jauh masuk surga pada Maisa. Dan kita umpat datu ibu ipah kita berat ini aja dulu yang mudah besar manfaatnya. Insyaallah Allah Ta'ala memberikan ampunan rahmat kepada suami ibu Hajalina Haji Roni, Haji Yanto dan bin Bapak Dul Hadi. Allah tilkani bismi Allah ila rabbil Nabi sallallahu alaihi wasallam alihi washabihi ajma'in wa tabi'ina bin Allah bisani ila yaumiddin khususan ruhi Roni Hadianto bin Dul Hadi wa li jami'i abaina wa ummatina wa ikhwan akhwati wa qarabatina wa jiranina wa li jami'il muslimat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Afdalu dzikri falamanahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah.